Tuhan, Shalom, selamat malam sahabat-sahabat PDPKK Gloria yang terkasih dalam Tuhan. Syukur pada Allah karena kasih dan anugerah Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita boleh bersekutu bersama di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kita. Kita percaya hari-hari kehidupan kita sungguh nyata kasih anugerah Tuhan dalam setiap perkara, di dalam setiap karya kehidupan kita, dan juga tentunya di dalam perjalanan iman kita. Gak terasa ya sahabat-sahabat Gloria, 1 tahun kita sudah menjalani hari-hari di tahun 2021 ini, di mana dari awal Januari dan gak terasa juga ini PD terakhir di tahun 2021. Dan syukur kepada Allah di PD yang terakhir di tahun 2021 dari PD PKK Gloria, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang sosok pemimpin yang sangat rendah hati, yang tentunya akan berbagi tentang bagaimana keteladanan Kristus mengubahnya, keteladanan Kristus menghidupinya, sehingga puji nama Tuhan malam hari ini Tuhan sungguh mengangkat dia menjadi seorang pribadi yang sungguh luar biasa sebagai koordinator Badan Pelayanan Pembaruan Karismatik Katolik di Indonesia. Sahabat-sahabat Gloria, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Budi Sutejo. Selamat malam Pak Budi, selamat datang di PDPKK Gloria. Sekali lagi sebuah kehormatan buat kami, tentunya umat Allah bisa berjumpa dengan Pak Budi. Tentunya malam hari ini bukan hanya perjumpaan lewat Zoom, tetapi perjumpaan yang hidup lewat pewartaan firman Tuhan, lewat pernyataan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita tentunya akan diubahkan di dalam anugerah Tuhan. Mari sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kita tenangkan hati kita mau memuji Tuhan, terutama kita mau mensyukuri perjalanan PDPKK Gloria sepanjang tahun 2021. Dan kita percaya sepanjang 2021 lewat proses pembelajaran firman, lewat pertumbuhan iman, lewat rahmat pembaharuan Roh Kudus yang Roh Kudus kerjakan, kita menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. So, kita a new creation in God. Let's do our praise and worship tonight. Terpujilah namamu Tuhan. Dan ini kami anak-anakmu, satu hati, satu roh, satu tujuan. Kami masuk hadiratmu dengan penuh puja-puji dan ucapan syukur. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh layaklah Engkau kami puji Tuhan. Sungguh layaklah Engkau kami sembah. Raja di atas segala, sumber anugerah, sumber kehidupan, sumber berkat bagi setiap kami. Haleluya. Surga dan bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Bersama dengan alam semesta, kami memuji nama-Mu. Alam semesta Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Dengan tangan yang terangkat ke surga, sama-sama kami katakan, kami nyanyi Hosana. Sungguh layaklah Engkau kami puji Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah Raja kami Tuhan, atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Surga dan bumi sujud menyembah-Mu Tuhan, meninggikan dan memuliakan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Alam semesta
bagimu Tuhan. kemuliaan. Kami angkat tangan kami dan kami serukan Hosana. Kami nyanyi Hosana, layak dipuji bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Engkau yang layak dipuji dalam tata dulu sekarang. Haleluya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Yesus, Sang Ibu. Sana layak Roh Kudus, ini kami anak-anakmu. Lebih tinggi lagi bagi kemuliaan nama Tuhan kami. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Namamu besar besar, namamu besar termulia. Kami beri sorak-sorai bagi kemuliaan namamu. Engkau besar Tuhan, Lord. Segala puji bagi namamu. Kau yang layak Tuhan. Segala pujian, hormat bagi nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi kemuliaan. Engkau yang dahsyat, Engkau yang mulia, Engkau yang perkasa, Engkau yang agung. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang mulia. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Kau baik, Kau baik. Kami terus bernyanyi dan bersyukur lagi. Kami terus bernyanyi, memuji dan memuliakan-Mu. Selagi kami ada, selagi kami hidup, kami mau terus bernyanyi dan bermazmur bagi nama Tuhan kami. Terima kasih Tuhan.
untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Thank you Lord. Untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan nyanyian baru bagi-Mu Tuhan, dengan hati yang limpah pujian bagi-Mu. Bersama dengan umat yang ada di Zoom, kami bersatu hati memuji-Mu. Kami angkat tangan kami naikkan pujian syukur kami dengan nyanyian baru lagu cinta kami bagi-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Thank you God, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, sampai dengan hari ini kami boleh hidup berkecukupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk cinta-Mu yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk kami sahabat-sahabat Glory yang rindu memuliakan Engkau, lewat doa syukur spontan yang kami persembahkan padamu, izinkan kami meng-unmute mic kami, dan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai kami puji Tuhan dengan doa dan perkataan kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang tidak terbatas di dalam hidup kami. Kami memuji dan meluhurkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk karya agung penebusan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, sekalipun kami adalah manusia lemah yang berdosa, namun Engkau tiada pernah meninggalkan kami sedikit pun. Sejak kami lahir sampai sekarang, Engkau selalu ada buat kami, dan Engkau selalu memberikan kami yang terbaik sampai saat ini. Di saat kami putus asa, Engkau ada, dan Engkaulah harapan kami satu-satunya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kami dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Engkau berikan kepada kami terima itu Tuhan. Sebab Engkau sangat luar biasa. Di tengah-tengah kami, Engkau memberi pertolongan yang dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Jiwa kami memuliakan Engkau yang sungguh amat sangat amat baik Tuhan. Maka kami angkat kedua tangan kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami rindu untuk menyatakan segenap puja, puji dan hormat kami hanya bagi Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah. Sampai setiap lutut akan bertelur, sampai semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang layak dipuji, disembah,
layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah Raja kami Tuhan. Raja atas segala raja, Dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh puja-puji, Engkau yang layak Tuhan. Layak disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Engkaulah Raja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Layak, layak. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segalanya, namamu besar, namamu, namamu besar, namamu besar. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam hadirat-Mu, 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan malam hari ini kami bersuka cita dan bersyukur sebab Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan umat Allah, di persekutuan doa Gloria malam hari ini. Maka dengan penuh puja-puji dan hormat, dengan puja-puji dan syukur, kami persembahkan segala pujian dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Gloria, mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Sebab Dialah yang layak terima segala pujian. Haleluya. Mari puji nama Tuhan kita saudara, sambil bertepuk tangan. Kami datang di dalam bait kudus-Mu, memuji-muji nama-Mu, meninggikan dan mengagungkan-Mu Tuhan. Haleluya. Siap-siap, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorakan Gloria. Lagi Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Mari Gloria sama-sama nyanyi dong. Yes. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Glory bagi Allah yang mulia. Kami bertepuk tangan bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak gemetar. sekali lagi ya, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Amin. Satukan suara dan nyanyikan, Sorak-sorai bagi Raja kita saudara. Lambaikan tangan dulu. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Kami melambaikan tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan di
Betapa banyak malam hari ini bersuka cita bagi kemuliaan nama Tuhan. Lambaikan tangan bagi nama Yesus yang kudus. Amin. Dialah Sang Immanuel, Raja Damai, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari sambil lambaikan tangan saudara. Terus lambaikan tanganmu. Kita mau nyanyi sama-sama Gloria in excelsis Deo. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Gloria siap-siap. Gloria siap-siap. 1, 2, 1, 2, say Sing. Lagi. Mari umat Tuhan. Kom. Lagi dong bagi Tuhan. Terus nyanyikan nyanyian pujian ini bagi Tuhan. Say Gloria. Gloria in excelsis. Kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Dia yang layak terima segala pujian. Pujian hormat hanya bagi Dia. Sekali lagi saudaraku, mari kita datang dalam bait Tuhan, memuji namanya yang kudus. Siap-siap, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan Sorak kemenangan, sorakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Glory, puji Dia, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai pujian hanya bagi nama Tuhan. Amin. Lebih meriah lagi dong dimanapun saudaraku berada. Yes. Puji Tuhan. Satu hal yang kita boleh percaya sahabat-sahabat Gloria, di dalam perkenanan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan, hidupmu, hidupku adalah hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Lambaikan tangan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita mau terus ceritakan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar melimpah bagi kami. Kasih setiamu nyata, anugerah-Mu besar bagi kami. Mari sama-sama umat Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, tersedia bagiku. Yang percayalah sanggup angkat tanganmu saudara. Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Gloria sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku diberkati, dilimpahi, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan. bagiku. Dia diberkati Tuhan. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai syukur bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan saja katakan,
Kasih setiamu nyata, come on. Hikmat kebajikan. Sama-sama katakan dia sanggup, saudara. Dan anugerah-Mu Tuhan sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah. Yes, amin. Untuk penyertaan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Hadirmu, pernyataan cintamu, perkenananmu itulah berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus memuji, meninggikan, muliakan Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami, sama-sama kami katakan, Allah kami sanggup. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Allah kami sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Holy Spirit, take us higher. Aku diberkati, aku dilimpahi. Allah kita sanggup, amin saudara. Karena Allah sanggup, Yes. untuk menyediakan. Aku diberkati, Amin, amin, amin. aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati oleh anugerah-Mu Tuhan. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Glory to you Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Sorak-sorai hanya bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami hidup hanya karena anugerah. Kami ada semua karena rahmat-Mu. Perjalanan kami bersama dengan PDPKK Gloria sepanjang tahun 2021 ini kami percaya adalah bentuk kepercayaan dan anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami merayakan kasih anugerah-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi yang diperbaharui lewat karya Roh Kudus di dalam persekutuan doa ini. Bahkan di tengah masa pandemi sekalipun kami percaya dan bersyukur Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Roh-Mu beri kami pertolongan, Roh-Mu beri kami kekuatan, dan Roh-Mu Tuhan itulah yang membangkitkan iman kami untuk terus dan terus berkarya di dalam rancangan damai sejahtera. Malam hari ini Tuhan, kami pribadi-pribadi ini rindu diperbaharui dalam indah hadirat-Mu. Sebab kami tahu saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja dan kasih-Mu dinyatakan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga
mulia. Kuduslah Tuhan, Surga bumi menyembah. Bersama dengan surga yang mulia, kami berseru, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu ya Yesus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiasan kekudusan. kami menyembah-Mu Tuhan. Surga sujud menyembah-Mu. Sambil mengangkat tangan kami berseru dan bernyanyi. Bagimu yang kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga-Mu kudus, kudus, kudus kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus,
Semua karena anugerah-Mu. Semua karena rahmat-Mu. Sebab rohku ada di dalammu, dan di dalamku engkau adalah ciptaan yang baru. Kepadamu kuberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang penuh kerelaan untuk melakukan kehendak-Ku, firman Tuhan. Sungguh gak ada tempat yang lebih indah selain daripada hadirat-Mu ya Bapa. Sebab dekat-Mu kami tenang, sebab dekat-Mu kami kuat, sebab dekat-Mu kami beroleh kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan malam hari ini kami bersyukur dan kami percaya oleh kuasa firman-Mu, hati kami, hidup kami diubahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Tuhan kami. Melalui anak-Mu yang terkasih, Bapak Budi Sutejo, yang malam hari ini akan mewartakan kabar sukacita Injil di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur materai firman-Mu telah Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Kau berkati Bapak Budi untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk setiap kami yang rindu untuk diubahkan dalam anugerah-Mu. Kami mau duduk diam, kami buka hati kami siap diberkati oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami puja dan kami sembah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Bapak, sahabat-sahabat PDP Kakak Gloria yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan juga kita siapkan kitab suci kita untuk kita boleh belajar dari firman Tuhan bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Monggo Pak Budi Sutejo. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat malam, Saudara Selo, Saudara Andri, dan seluruh keluarga besar PD Gloria yang sungguh bersemangat dan sungguh bersukacita pada malam hari ini. Ya, sungguh sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir dan memberi renungan pada malam hari ini di dalam penghujung tahun 2021 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk menampilkan dari screen yang saya sudah siapkan. Nah, semoga dengan tampilan ini nanti bisa membantu bagi Bapak Ibu yang mungkin juga sinyalnya lemah, tetap bisa melihat apa yang saya bicarakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya juga melihat kehadiran dari saudara-saudara dari berbagai kota dan juga dari bahkan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Malam hari ini kita akan berbicara bersama dan kita akan membahas tentang tema yang sungguh sangat menarik, ya, yaitu tentang new creation, bagaimana kita menjadi ciptaan baru. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dikasihi Tuhan, pada malam hari ini bacaan kita hanya satu ayat yang sederhana. Mari kita
simak bersama-sama, kita baca, kita resapkan di dalam hati kita. Diambil dari surat Paulus kepada umat di Korintus, 2 Korintus bab 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama, kita simak bersama-sama, dan kita resapkan dalam hati kita. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini tentu saja kita menjelang akhir tahun dan menyongsong tahun yang baru, kita selalu ingin mempunyai satu visi baru ke depan. Nah, hal ini merupakan satu hal yang seharusnya kita lakukan. Yang lama berlalu, yang baru datang. Nah, izinkan saya memberikan gambaran dengan ilustrasi teknologi informasi, karena saya sehari-hari bekerja dalam bidang tersebut. Di dalam era teknologi informasi, kita bisa melihat perkembangan Windows, ya. Mungkin ini Bapak, Ibu, dan teman-teman semua tidaklah asing dengan Windows ini. Windows ini terus selalu berkembang dan dikembangkan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Ada Windows yang sudah atau mungkin sering kita gunakan di masa yang lalu, yaitu contoh saja misalkan Windows XP, ya, dengan tampilan seperti ini. Tetapi hari-hari ini kita disuguhi satu Windows yang baru, yaitu Windows 11 dengan gambar seperti itu. Tentu saja teman-teman yang sehari-hari berkantor ataupun juga menggunakan komputer, sedikitnya bagi Bapak Ibu yang malam hari ini ya menggunakan laptop atau komputer untuk mengikuti Zoom ini, tentu tidak asing dengan sistem operasi Windows ini. Dan Windows itu terus ya membuat kreasi dan inovasi, sehingga setiap komputer yang diinstal dengan Windows yang baru, maka komputer itu akan mempunyai kinerja yang baru. Komputer itu mempunyai kemampuan-kemampuan baru dan dapat menghadirkan fasilitas-fasilitas yang baru. Nah, demikian juga kalau kita melihat para artis, ya, ini foto Agnes Monica yang saya dapatkan tahun 2020, ya. Dan ketika tahun 2021 foto yang diterbitkan berbeda. Berbeda tampilan, berbeda pakaian, berbeda gaya, tentu saja mempunyai satu visi yang baru. Agnes Monica hadir di tengah-tengah pandemi ini, mempunyai visi yang baru untuk menyediakan klinik dan rumah sakit yang sederhana, ya, dan membantu di beberapa wilayah kota di DKI. Inilah sebuah visi seorang artis yang tidak mengenal dunia kesehatan, tetapi kemudian dia membangun visi baru. Dia lepas bebas dari profesinya, tidak terikat oleh profesinya lagi, tetapi dia lebih mengikatkan diri pada visi Allah, di mana Allah mengajak Agnes Monica untuk bergerak, ambil bagian di dalam perjuangan pemerintah dan masyarakat untuk bertahan di tengah-tengah pandemi dengan menyediakan klinik-klinik untuk merawat orang-orang yang waktu itu terpapar oleh virus corona. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita
seringkali berada di antara dua platform. Wah, ini saya istilahnya biar sedikit keren gitu ya, karena kita menjelang akhir tahun dan menyongsong tahun yang baru ya. Nah, platform itu apa? Platform itu sistem operasi itu ya, seperti Windows ya. Kita ini ada di dalam dua pilihan. Kalau kita menggunakan ya platform Kristus, tentu saja akan berbeda ketika teman-teman memilih dasar kehidupan Anda, platform Anda adalah si jahat. Tapi tentu saja Bapak, Ibu, dan teman-teman ketika ditawarkan dasar hidup yang seperti ini, ya, baik spontanitas maupun dipikir pasti akan memilih Yesus. Tetapi bagaimana bahwa si jahat itu sudah lebih dahulu ya mereka juga merubah rupa. Kalau rupanya menjadi seperti ini ya tentu saja Bapak Ibu belum tentu ya akan langsung ya khususnya bapak-bapak ya cowok-cowok ya belum tentu ya akan mengikatkan diri pada Yesus secara sepenuhnya. Nah, iblis ataupun si jahat itu pun merubah rupa, ya, karena dia punya vision yang baru untuk meraih sebanyak jiwa yang ada. Nah, apakah Bapak Ibu ya akan salah pilih? Karena Bapak Ibu sekarang dan teman-teman ya, teman-teman muda khususnya ya, yang akan merumuskan visi baru, solusi baru, ya di tahun 2022 nanti, jangan-jangan kita salah platform, jangan-jangan kita salah dasar hidup kita, karena iblis terus merubah rupa. Iblis bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada karena dia mempunyai vision untuk memenangkan jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa untuk dibawa ke neraka. Nah, apakah kita ya akan terus bisa bersama dengan Yesus di tengah tawaran-tawaran dunia dan di tengah kesulitan-kesulitan dunia? Apakah kita juga meninggalkan Kristus? Jangan mengulang tragedi Nokia. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, ya mungkin 10 tahun yang lalu, kita masih berburu handphone Nokia. Ya, dan sungguh luar biasa kalau seorang dulu itu memegang handphone Nokia. Wah, rasanya dia sudah yang menjadi paling keren, paling tren, ya, dan paling beken ya di segala pergaulan. Tetapi apa yang terjadi hari ini, mungkin orang sudah tidak lagi mengenal Nokia. Orang-orang muda sudah nggak ngerti itu merek apa. Bagi Bapak Ibu, itu tinggal menjadi sebuah kenangan bahwa pernah berebut handphone Nokia pisang yang dulu sering dinobatkan sebagai Nokia sejuta umat. Nah, kenapa Nokia bangkrut? Tentu banyak faktor dikatakan di dalam sumber di dalam kompas.com ya. Tentu banyak faktor yang kompleks. Namun beberapa yang dapat kita soroti yaitu khususnya apa? Lemahnya visi. Karena tidak lagi mempunyai visi yang kuat. Karena sudah merasa terdepan. Apalagi kalau kita juga merasa saat ini sedang lemah. Sehingga kita tidak mempunyai visi lagi untuk melangkah. Tidak mempunyai arah lagi mau kemana. Platform kita menjadi tidak jelas. Dasar hidup kita menjadi tidak jelas. Kepada siapa?
Kadang kalau kita ditanya, ya kita akan secara logika kita akan mengatakan, ya platform saya, dasar hidup saya adalah Kristus. Tapi seorang akan terlihat ya bagaimana seorang kalau dia mempunyai platform ataupun dasar hidup kepada Kristus, dia akan mempunyai visi yang kuat. Dia akan terus melangkah dan dia terus akan menemukan suatu kreasi-kreasi yang baru di dalam hidupnya dan tidak berhenti pada situasi dan kondisi yang ada. Kita bisa bicara tentang disrupsi. Nah, ini istilah-istilah di Jakarta ya yang banyak bertaburan ke daerah-daerah yang kemudian kita juga bertanya-tanya ya, bagaimana disrupsi di era saat ini? Disrupsi yang terjadi yaitu adanya pandemi dan ditambah disrupsi teknologi informasi. Apa itu disrupsi? Disrupsi itu perubahan yang cepat ya, yang dipicu oleh pemicu-pemicu yang dahsyat, yaitu contohnya teknologi informasi, virus corona, dan lain-lain. Disrupsi-disrupsi itu telah mengubah persekutuan-persekutuan doa menjadi online. Sekolah-sekolah menjadi online. Hubungan, kerjasama, dagang, pergaulan, semuanya online. Ada banyak perubahan itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah disrupsi itu terjadi baru hari ini, baru saat ini? Tidak. Disrupsi sudah terjadi pada zaman dulu, zaman Yesus. Ketika Sakyus bertemu dengan Yesus, Sakyus mengalami perubahan yang dahsyat. Hanya dalam hitungan menit, Sakyus berubah. Sakyus yang tadinya pengumpul harta, berubah menjadi pembagi harta ketika berjumpa dengan Yesus. Yesus sebagai agen disrupsi, sebagai sumber disrupsi terhadap hidup Sakyus. Maka kemudian Sakyus menjadi ciptaan baru. Dia berubah dari seorang pengumpul harta menjadi seorang pembagi harta. Nah, pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saya sepanjang tahun 2021 ini sudah berjumpa dengan Yesus, sudah bercengkrama dengan Dia. Apakah kita sudah menjadi ciptaan yang baru? Inilah sebuah permenungan yang patut kita refleksikan di akhir tahun ini. Sepanjang 1 tahun, kita berjumpa dengan Dia melalui Ekaristi, melalui persekutuan doa, melalui pembacaan kitab suci, melalui doa-doa pribadi. Kita berjumpa dengan Yesus. Apakah kita terdisrupsi oleh Yesus? Kita berubah oleh karena perjumpaan itu. Kalau kita melihat banyak kisah di dalam kitab suci, di dalam Injil yang menggambarkan orang-orang yang bertemu dengan Yesus mengalami disrupsi, mengalami perubahan mendadak yang dipicu oleh perjumpaan dengan Yesus tersebut. Bapak, Ibu, dan teman-teman, menjadi ciptaan baru itu bukan sekadar bahwa kita berjalan seiring dengan Yesus seperti pada gambar itu. Bukan hanya sekedar kita berjalan dan Yesus menyertai kita. Bukan sekedar kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kita menjadi ciptaan baru karena Yesus hidup di dalam diri kita
Seperti kata Paulus kepada umat Galatia, aku hidup tetapi bukan lagi oleh karena aku, tetapi oleh karena Kristus yang hidup di dalam aku. Maka seperti gambar yang kedua ini, ketika orang itu bercermin, yang tampak pada cermin itu adalah Yesus. Ini seperti kalau komputer kita itu diubah sistem operasinya. Kita install dengan Windows 11, maka komputer itu akan mendadak sontak akan bisa memberi layanan sebagaimana yang disediakan dalam Windows 11. Jadi apakah software kita, apakah pikiran, perasaan, hati kita ini sungguh-sungguh diubah, dijiwai oleh Kristus, dan Kristus hidup di dalam diri kita, sehingga orang berjumpa dengan kita yang terlihat adalah cerminan Kristus itu dari hidup kita, dari tindakan kita, dari ucapan kita, dari pikiran kita, dari langkah-langkah kita. Apakah kita akan terus menjadi orang yang pesimis? Apakah kita akan terus menjadi orang yang tidak berpengharapan? Apakah kita terus melihat persoalan? Atau sebaliknya, kita bisa menjadi seperti Kristus ketika memperhatikan orang banyak membutuhkan makan. Maka kita bisa bandingkan antara para murid dengan Kristus. Para murid mengatakan kepada Yesus, biarlah mereka pulang dan mencari makan ke desa-desa. Tetapi Yesus mengatakan, tidak, engkau yang harus memberi mereka makan. Mereka ketika melihat 5 roti dan 2 ikan, mereka sandingkan dengan persoalan, yaitu ada 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Maka dari apa yang dimiliki, bahan makanan itu tidaklah cukup bagi orang sebanyak itu. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus tidak menyandingkan 5 roti dengan 2 ikan itu disandingkan dengan persoalan, melainkan disandingkan dengan Bapanya, sumber segala berkat. Dia memegang 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke langit. Dia tidak memfokuskan pada persoalan, tetapi dia memfokuskan pandangan kepada Bapanya, sumber segala berkat. Ketika kita menjadi ciptaan baru, ketika software kita, ketika hati dan pikiran kita itu diubahkan dan digantikan oleh Kristus yang hidup di dalam diri kita, maka cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertindak akan seperti Kristus. Kita tidak lagi melihat persoalan, tetapi kita melihat Bapa Sang Sumber Berkat. Bapa yang akan memampukan Anda dan saya untuk berbuat sesuatu yang tidak hanya kecil-kecilan. Kita bisa melihat 5 roti 2 ikan digunakan untuk memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu jangan merasa bakat terbatas, kemampuan terbatas, usia, atau kesehatan, atau segala apapun yang Bapak Ibu rasakan itu hanyalah sedikit. Mari kita ubah cara pandang kita menjadi ciptaan baru, maka kita menjadi seperti Kristus. Ketika hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh dan menjadi tabernakel yang hidup,
Kristus hidup di dalam diri kita. Dia yang kita sambut dari Ekaristi itu masuk di dalam hidup kita. Kita persilahkan dia kembali menata pikiran, hati kita, dan mengubah cara kita. Maka tidaklah mustahil bahwa mujizat itu terjadi di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Menjadi ciptaan baru tidak cukup rasa syukur itu hanya dalam bentuk berdoa syukur, tetapi bersegeralah untuk menangkap visi Allah dan menyesuaikan dengan langkahnya. Kalau dia hidup di dalam diriku, di dalam diri kita, di dalam diri Bapak, Ibu, dan teman-teman, dia yang adalah Kristus terus mau melangkah. Apakah kita tidak menyesuaikan dengan langkah dia, atau kita akan terus berdiam? Maka seringkali hidup kita menjadi kontraksi karena ketika kita sudah menerima pencurahan roh, ketika kita sudah dipenuhi oleh Kristus hidup kita dan dia ada di dalam diri kita, tapi kita masih dengan cara hidup yang lama. Maka terjadilah kontraksi. Kristus ingin berjalan cepat. Kristus ingin menyapa banyak orang. Kristus ingin melayani berbagai orang dari berbagai macam latar belakang dan keberagaman, kebinekaan yang lain. Tetapi kita ingin ada di dalam kelompok sendiri. Kita ingin dalam keterbatasan. Padahal Kristus sudah mengajak kita untuk berani keluar dari segala sesuatu yang membatasi hidup kita. Tetapi kita terlanjur nyaman dengan keterbatasan-keterbatasan itu. Justru kita menikmati ketika kita terbatas, kita mau ditugasin, kita mengatakan, oh saya tidak bisa, saya tidak bakat. Kita menikmati. Atau kita berani melangkah bersama dia. Dengan kesadaran, aku ciptaan baru. Bersikap lepas bebas dari segala keterbatasan, dari segala bakat yang ada, dari segala potensi yang ada, merupakan wujud iman berserah sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita mempunyai sikap untuk lepas bebas, Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lah, katanya suka-sukamu Tuhan, tapi nanti kalau diutus mengatakan, oh jangan saya Tuhan, saya tidak bisa Tuhan, saya tidak bakat Tuhan, saya sudah lanjut usia Tuhan, dan seterusnya. Yang muda merasa kalau diberi tugas mengatakan saya belum punya pengalaman. Yang berusia lanjut mengatakan saya sudah lanjut usia. Inilah kita terus bersembunyi. Apakah kita berani menjadi ciptaan yang baru, lepas bebas? Ini aku Tuhan dalam segala keberadaanku, dalam segala keadaanku, dan segala keterbatasanku. Pakailah aku Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, inilah kita diajak menjadi ciptaan baru. Bagaimana kita seperti komputer itu kita install dengan software yang baru, maka komputer lama kita akan bergerak seperti sebagaimana sistem yang baru itu. Ketika Kristus kita beri kesempatan masuk di dalam hidup kita, dan kita beri kesempatan dan keleluasaan untuk berkreasi
di dalam hidup kita, dan kita mau menyesuaikan dengan ritme gerak Kristus yang ada di dalam hidup kita, maka ketika orang melihat diri kita, orang melihat Kristus. Bukan lagi pribadi kita yang dilihat orang, tetapi orang melihat Kristus yang hidup di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini izinkan saya juga memperkenalkan visi dan misi BPN PKK Indonesia tahun 2021-2024. Di mana visi yang dirumuskan adalah menjadi sahabat Kristus dalam ketaatan kepada Bapa. Kita di dalam BPN menyadari bersama-sama bahwa pembaharuan karismatik ini kita semua adalah sahabat Kristus. Di dalam Kristus taat menjalankan apa yang dikehendaki Bapanya. Maka kalau kita juga menjadi sahabat Kristus, maka kita pun juga akan berjalan dan bersama-sama Dia di dalam ketaatan menjalankan apa yang dikehendaki Bapa kepadanya. Dengan misi adalah menjadi sahabat lintas generasi. Bagaimana BPN ingin mengajak seluruh sahabat karismatik Katolik menjadi sahabat lintas generasi. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan yang anak-anak sampai yang lanjut usia. Kita tidak hanya sekedar menjadi sahabat, sekedar kenal, sekedar tahu. Tapi mari kita sungguh-sungguh 2022 dan seterusnya, kita sungguh-sungguh bisa menghadirkan Kristus yang menjadi sahabat bagi setiap orang. Dari anak-anak sampai orang yang lanjut usia. Persahabatan yang berkualitas, kualitas Kristus sendiri. Karena Dia yang hidup di dalam diri kita, Dia yang akan bergerak untuk menyapa sahabat-sahabatnya melalui hidup kita. Menjadi sahabat dalam keberagaman dan kebinekaan, kita terbuka dengan segala keberagaman dan kebinekaan, sehingga membuat semua orang merasa nyaman untuk bersahabat dengan kita, mengenal kita, dan menjadi sahabat dalam mewujud nyatakan karunia dan karisma Roh Kudus dalam kekasan dan karakter Gereja Katolik. Bagaimana Anda dan saya bisa bersahabat bersama-sama dengan gereja, menyapa umat Allah, menyapa dan menggunakan segala karunia dan karisma untuk melayani mereka. Dan menjadi sahabat dalam kaderisasi dan regenerasi. Bagaimana kita juga mau menjadi sarana atau juga teman bagi mereka untuk mempersiapkan diri, ambil bagian di dalam kegerakan Kristus. Kita berikan kesaksian, kita berikan caranya bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan gerak Kristus yang ada di dalam hidup kita, di mana kita diajak terus bergerak dan diajak terus melangkah. Bahkan langkah Kristus seringkali lebih cepat daripada langkah kita. Sehingga kita seringkali tergopoh-gopoh untuk mengikuti langkah Kristus. Bagaimana kita bisa menyesuaikan ritme langkah Kristus di dalam diri kita. Oleh karena itu, kembali pada pesan Paulus kepada umat di Korintus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semoga Anda dan saya memasuki tahun 2022 nanti, kita sungguh-sungguh di hari Natal nanti, Kristus sungguh hadir
di dalam hidup kita, Kristus itu yang hidup di dalam hidup kita, dan hidup kita berubah. Di tahun 2022 nanti, wajah kita pun akan mencerminkan wajah Kristus yang lahir dan tumbuh, berkembang, dan tinggal di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Sungguh-sungguh boleh membuka diri untuk dirahmati oleh kuat kuasa roh ilahi, untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru, terutama untuk menyongsong rahmat Tuhan di tahun 2022 dan selanjutnya, untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang enggak stuck, punya inovasi-inovasi baru dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dan tentunya kita mau bersyukur untuk segala anugerah Tuhan ini. Kita tenangkan hati kita satukan diri kita untuk kita berdoa syafaat bersama dengan tim PD Gloria. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pewartaan firman malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah melimpah atas kehidupan Pak Budi sekeluarga, baik pelayanan maupun karya dan pekerjaan beliau. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Dan saat ini kami bawa wujud doa kami ya Bapa. Kami mohon kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halimah, adik Yohanes Hendra, dan Matius Hartono. Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menjamah saudara-saudara kami ini yang saat ini sungguh-sungguh butuh jamahan daripada Tuhan Yesus. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon Tuhan agar perusahaan dan direksi dapat menyelesaikan dengan baik segala hutang-hutang dan terhindar dari segala tuntutan pidana. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan turun melimpah atas seluruh direksi dan perusahaan, sehingga setiap keputusan diambil sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Sekali lagi kami sungguh boleh bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biar lewat pencurahan rahmat Roh-Mu yang kudus yang selalu memperbaharui diri kami sungguh-sungguh sekali lagi boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Di dalam hikmat, kebijaksanaan, di dalam kontrol kuat kuasa Roh Kudus, izinkanlah kami menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan, sahabat-sahabat PDPKK Gloria yang terkasih dalam Tuhan. Kita yang sudah melihat, merasakan dan mengecap betapa baiknya Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kita. Mari saat ini kita mendukung pekerjaan besar yang Tuhan percayakan lewat persekutuan doa kita Gloria, untuk sama-sama boleh melayani, sama-sama boleh saling mengasihi, dan sama-sama saling memberkati lewat persembahan syukur kita malam hari ini, yang nomor rekeningnya tentunya akan ada di layar sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Mari, ini bukan soalnya besarnya nominal yang kita persembahkan buat Tuhan, tetapi bagaimana kita merespon untuk segala rahmat, berkat, dan anugerah yang telah Tuhan sediakan buat kita. Mari sambil memberikan persembahan, kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dialah Allah Tuhan kita, Dialah Allah Juru Selamat kita, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mulia dan perkasa. Haleluya. Bila ku pandang agung karyamu, ku terpesona. Bulan dan bintang Engkau tempatkan sempurna. Rancanganmu, rancangan damai sejahtera,
Engkaulah Allah, sebab Engkaulah Tuhan. Kau pegang hidupku, kau tuntun langkahku. Ku aman dalam-Mu, ku tenang bersama-Mu, sebab Engkaulah Allah penolongku untuk selamanya. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami mau terus memuji dan bersyukur bila ku pandang agung karya-Mu. Bila ku pandang agung karya-Mu, ku terpesona. Sungguh Kau baik bagi kami, Yesus. Ku akan minta Engkau tempatkan sempurna. Kami percaya janji firman-Mu adalah kebaikan. Jalan-Mu, rancangan damai sejahtera. Sungguh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memenuhiku selamanya. Sebab Engkaulah Allah, sebab Engkaulah Tuhan. Kau pegang hidupku, kau tuntun langkahku. Dalam-Mu, ku tenang bersama-Mu, sebab Engkaulah Allah penolongku untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, Kau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Allah kita. Sungguh luar biasa. Terima kasih kita. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman, silakan. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Gloria, Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat Gloria yang berada di rumah. Mohon perhatiannya sebentar untuk beberapa buah pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Budi, untuk kesempatannya Pak, dan juga untuk waktunya yang sudah diberikan untuk mewartakan renungan di PDKK Gloria. Kami sungguh terberkati, semoga Pak Budi sehat dan juga selalu diberkati di dalam pelayanannya. Dan untuk Selo dan juga Angel, Cilike, dan untuk seluruh Gloria Band yang sudah melayani pada malam hari ini, terima kasih. Sungguh kita terberkati dengan pujian-pujian yang sudah dibawakan oleh tim pujian. Dan juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah mengikuti persekutuan doa terakhir pada tahun ini, tahun 2021, mengucapkan terima kasih banyak untuk selama 1 tahun ini kita melakukan PD online dan dengan tetap setia untuk mengikuti persekutuan doa Gloria secara online dari awal tahun hingga sampai akhir tahun ini. Dan untuk tim host dan co-host, terima kasih juga. Dan juga untuk tim doa, kami mengucapkan juga terima kasih untuk pelayanannya. Seperti yang tadi dikatakan, bahwa hari ini adalah persekutuan doa terakhir. Persekutuan doa Gloria mengucapkan selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru. Dan kita akan bertemu kembali pada bulan Januari, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2022. Jadi jangan lupa, nanti kita akan reminder untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Gloria, persekutuan doa Gloria, kita akan ketemu kembali pada tanggal 6 Januari 2022. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati, dan selamat menyongsong untuk Natal dan Tahun Baru.
Mari sekali lagi Pak Budi, terima kasih banyak sudah hadir di persekutuan kami PDPKK Gloria. Dan kami sungguh bersuka cita dan bersyukur dengan rahmat firman yang tentunya yang boleh kita terima. Kita diberi kekuatan untuk menyambut tahun yang baru dengan sukacita yang baru, dengan sukacita yang kita rayakan lewat hadirnya Kristus di hari Natal nanti. Untuk itu, mari kita tenangkan hati kita kembali bersujud di bawah kaki Tuhan, bersyukur untuk anugerah, rahmat dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, persekutuan doa kami boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami tahu di situ ada karya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk Pak Budi Setiaji yang telah menjadi berkat buat kami. Sekali lagi kami membawa Pak Budi dalam karya pelayanannya yang baru sebagai koordinator BPNP KKI. Biarlah dia boleh sungguh-sungguh dengan hikmat-Mu, dalam kebijaksanaan-Mu, dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pak Budi boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membangkitkan kegerakan Roh Allah lewat semangat pembaruan karismatik Katolik di negeri kami, negeri tercinta Indonesia ini. Kau memberkati karya, Kau memberkati kehidupan, Kau memberkati keluarga, Kau jaga kesehatan Pak Budi dan juga orang-orang yang Dia kasihi, supaya kemanapun Pak Budi pergi, dia boleh terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan untuk setiap kami yang malam hari ini bersekutu bersama, kami percaya hadirat Tuhan sudah memulihkan dan memperbarui kami. Lewat kuasa firman, kami percaya hidup kami diubahkan. Utuslah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persekutuan doa Gloria sepanjang tahun 2021 ini dalam kerahiman-Mu yang Maha Kudus. Seraya kami juga percaya dalam belas kasihan Tuhan, rahmat berkat sepanjang 2021 ini akan kami teruskan dan akan kami jalani bersama dengan Tuhan di persekutuan doa kami di tahun yang baru nanti. Ini doa penuh puja, puji dan ucapan syukur yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kata Bapa, mari kita diberkati Tuhan. Kita terus nyatakan kebaikan sebagai nama Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, rahmat dan cinta-Mu bagi kami. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Allah kita sanggup limpahkan karunia, yes, dengan mudahnya Pede Gloria, sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah satu hidup menyediakan aku. Oh haleluya, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa di persekutuan doa Gloria tanggal 6 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.